Yang dipertanyakan itu adalah Anda ngomong surat musik itu, mana ulama yang mendahului Anda dalam berbicara tentangnya? Kok Anda lancang gitu loh berbicara masalah agama yang Anda nggak punya ulama mu'tabar yang mendahului Anda? Kalau soal musiknya mah sudah lewat. Yang kami pertanyakan adalah mana ulama yang mendahului Anda dalam masalah ini? Anda menjawabnya dengan hukum musik. Harusnya itu kalau salah ya salah aja, tinggal minta maaf, simple. Wahai masyarakat, saya mohon maaf, saya salah. Selesai. Oh my God. Wow. Mereka seolah-olah korban, padahal mereka adalah pelaku utama. Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Na'udzubillah min dalik. Jadi maksudnya kursinya Allah itu adalah ilmunya Allah. Dan ini namanya takwil. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Teman-teman, di video ini kita akan mencoba menakar kejujuran seorang Ustadz Muflih Safitra yang sekarang sedang viral karena berseteru ya dengan Ustadz Adi Hidayat. Karakter faham-faham yang menyimpang, memang biasanya mereka merebut hati masyarakat itu dengan penyampaian yang sangat sopan, santun, seolah-olah mereka korban, dan memang mereka ini ahli dalam bermain flying victim ya. Mereka seolah-olah korban, padahal mereka adalah pelaku utama. Seperti halnya misalnya pembubaran kajian beberapa Ustadz Salafi Wahabi, itu kan mereka teriak-teriak seolah-olah korban, padahal mereka ini pelaku utama. Ya, bukan korban. Justru kita masyarakat inilah yang menjadi korban dari cacian, hinaan, makian mereka yang terkadang memang mereka sampaikan secara halus seperti itu ya. Dan sayangnya masyarakat kita memang masih menilai sesuatu itu bukan dari substansinya, bukan dari isinya, tapi dari cara penyampaiannya. Sama halnya dengan apa yang sedang terjadi antara Ustadz Adi Hidayat dengan Ustadz Muflih Safitra ini. Ya, beliau merasa direndahkan, beliau merasa dihina. Padahal jauh hari sebelum Ustadz Adi Hidayat merespon, itu Ustadz Safitra itu sudah membuat video-video yang luar biasa, menurut saya lebih merendahkan ya. Kemudian ketika Ustadz Adi Hidayat merespon, barulah dia playing victim, seolah-olah dialah yang korban, seolah-olah Ustadz Adi Hidayat ini melakukan suatu tindakan yang merendahkan Ustadz Salafi, khususnya Ustadz Muflih Safitra ini, dan umumnya seluruh kelompok Salafi. Yang dipertanyakan itu adalah Anda ngomong surat musik itu, mana ulama yang mendahului Anda dalam berbicara tentangnya? Kok Anda lancang gitu loh berbicara masalah agama yang Anda nggak punya ulama mu'tabar yang mendahului Anda? Kalau soal musiknya mah sudah lewat. Yang kami pertanyakan adalah mana ulama yang mendahului Anda dalam masalah ini? Anda menjawabnya dengan hukum musik. Harusnya itu kalau salah ya salah aja, tinggal minta maaf, simple. Wahai masyarakat, saya mohon maaf, saya salah. Selesai. Tapi sudahlah, kan memang sudah kebiasaan bikin salah, tapi setelah itu berperan jadi korban. Ini gendang, ini piano, ini gitar, ini biola, ini trompet, ini namanya alat musik. Kalau ada yang bilang ini alat syair, kayaknya harus balik ke SD lagi. Saya itu hanya tersenyum lebar. Saya bilang, ya Allah, kenapa beliau lakukan lagi? Demi Allah, ini bukan dalam rangka untuk meninggikan ilmu kami, supaya kami tidak direndahkan yang semacam itu. Biarlah sudah. Hanya saja saya tidak ingin teman-teman yang memang mencintai Ustadz Adi Hidayat jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Aduh, kacau kali. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana kejujuran ilmiah seorang Ustadz Muflih Safitra ini. Di salah satu videonya beliau pernah menyampaikan, Contoh, Ibnu Abbas punya keyakinan bahwa Allah punya kaki. Kata Ibnu Abbas, firman Allah Ta'ala, wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Itu maksudnya kursi adalah tempat kakinya Allah. Na'udzubillah min dalik. di video ini Ustadz Muflih Safitra menyampaikan bahwa sahabat Nabi yaitu Abdullah ibn Abbas memaknai kursi itu sebagai kursi tempat kakinya Allah, sehingga dijadikan dalil bahwa Allah itu berkaki. Dari mana dalilnya? Dan ini merupakan kedustaan kepada para sahabat. Coba kita cek apa benar Ibnu Abbas memaknai kursi di dalam ayat kursi itu, ya, wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh dan seterusnya.
itu adalah tempat pijakan kakinya Allah. Pertama kita cek di tafsir At-Tabari, al-qawlu fi ta'wili qawlihi ta'ala wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kemudian kita fokus ke bawah. Haddatsana Abu Quraib wa Salam bin Janadah qala haddatsana Ibnu Idris an Mutarrif an Ja'far bin Abil Mughirah an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbas wasi'a kursiyyuhu qala kursiyyuhu ilmuhu. Nah, di tafsir At-Tabari jelas bahwa Ibnu Abbas memaknai lafaz kursi itu adalah dengan ilmu. Jadi maksudnya kursiyuhu, kursinya Allah itu adalah ilmunya Allah. Dan ini namanya ta'wil. Kemudian kita cek lagi di tafsir Al-Qurtubi. Waqala Ibnu Abbas, dan telah berkata Ibnu Abbas, kursiyuhu ilmuhu. Kursinya Allah itu artinya ilmunya Allah. Warajjahahu At-Tabari, dan pendapat ini dirojihkan atau diunggulkan, diambil oleh Al-Imam At-Tabari. Selanjutnya kita cek di kitab Tafsir Ibnu Katsir. Wa qawluhu wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Qala Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abu Sa'id Al-Ashaj, haddatsana Ibn Idris an Mutarrif bin Tarif, an Ja'far bin Abil Mughirah, an Sa'id bin Jubair, an Ibni Abbas fi qawlihi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh qala ilmuhu. Jadi 3 tafsir yang otoritatif, yang banyak menjadi sandaran dan rujukan, menyatakan bahwa justru Ibnu Abbas memaknai lafaz kursiyuhu itu sebagai ilmunya Allah. Tidak seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz Muflih Safitra ini. Kemudian Ibnu Abbas memiliki satu pemahaman, dan ada orang di zaman sekarang memiliki pemahaman yang bertentangan dengan Ibnu Abbas. Maka siapakah yang kira-kira berada di atas kebenaran? Ibnu Abbas. Mungkinkah orang di zaman sekarang justru lebih tepat daripada Ibnu Abbas? Jawabnya tidak mungkin.